Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun telah berada di peringkat bintang 7 doseng. Dengan bantuan pil tingkat 9 yang telah dimurnikan di makam surgawi. Cerita pun berpindah ke aula jiwa yang dimana sekarang para pasukan aula jiwa mereka pun berkumpul. Mereka pun sangat bahagia sekarang api surgawi nihiliti jiwanya berada di tingkat jiwa di. Hal ini menjadi kekuatannya sebanding dengan Xiaoyan dalam tingkat surga. Dengan hal ini juga membuat Hun Tiandi dia merasa senang. Karena dengan hal ini api surga nihiliti dia mampu menahan guyuan jika ketika mereka membuka gerbang Dewa Toshi. Api nihiliti pun mengatakan ini saatnya untuk membuka gerbang Dewa Toshi tersebut. Setelah itu Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak, dia pun mengeluarkan potongan-potongan batu giok toksi. 8 giok kuno perlahan terbang keluar dari lengan bajunya. Jade kuno melayang di atas kepala Hun Tiandi. Mata Hun Tiandi sangat panas saat mereka melirik 8 giok. Dewa kuno Tu Si Jade telah tersebar selama bertahun-tahun. Sekarang, aku akan membantu kamu kembali bersama. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan fenomena alam di langit. Tangannya terkatup keras ke arah giok kuno. Setelah Tu Si Ancient God Jade benar-benar ditempatkan bersama, aura kuno dan terpencil perlahan menyebar dari dalam batu giok kuno. Ada kabut cahaya samar yang naik dari dalam batu giok kuno, sementara aura kuno menyebar. Seketika, itu berubah menjadi sosok tua yang agak ilusi di atas batu giok kuno. Orang tua itu mengenakan jubah hitam. Rambutnya terdiri dari beberapa warna yang berbeda. Setiap warna tampak seolah-olah ada nyala api yang muncul darinya, memberikan penampilan yang sangat misterius. Wajahnya tampak sangat biasa. Namun, ruang dalam seperti mata nampaknya seperti penguasa dunia. Di bawah pengawasan mata itu, semua orang, bahkan seorang ahli seperti Hun Tiandi, merasakan jiwa mereka sedikit bergetar. Satu-satunya di dunia ini yang dapat menyebabkan Hun Tiandi merasakan emosi seperti dia adalah elit legendaris Dou Di. Orang tua ini kemungkinan adalah Dou Di legendaris terakhir di benua ini. Tu Si Ancient. Hati setiap orang dipenuhi dengan ketakutan dalam menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada Hun Tiandi. Melakukan tindakan, kamu hanyalah sosok yang ilusi. Hun Tiandi pun mencoba menyerang ilusi Dewa Toshi tersebut, tiba-tiba serangan pun langsung melesat. Angin telapak tangan Hun Tiandi yang tajam menyerang dengan kuat ke sosok ilusi itu. Ledakan mengerikan pun terjadi, namun sangat mengejutkan di sini Hun Tiandi dia yang malah terpental akibat sosok ilusi tersebut membuat semua orang pun menjadi ketakut. Api surgawi nihiliti pun mengatakan hati-hati, jangan gegabah, bagaimanapun itu adalah sosok Dewa Toshi, seorang dodi apapun yang ditinggalkan olehnya pasti memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Matanya juga menatap sosok itu dengan cara yang gelap dan dingin. Dia tanpa sadar mengatupkan giginya dan matanya menjadi sedikit rumit. Ekspresi Hun Tiandi sedikit gelap dan serius saat dia berbalik. Dia dalam suasana hati yang buruk setelah dia menderita kerugian di depan begitu banyak anggota klan. Bagaimana kita bisa menghancurkan sosok ilusi ini? Mengapa kamu begitu takut? Nihiliti Devouring Flame memutar matanya dan berkata, lokasi mansion Dewa Kuno Tu Si tersembunyi di dalam mata tokoh ilusi. Oh, Hun Tiandi tercengang mendengarnya. Dia memfokuskan pikirannya dan melihat ke dalam mata sosok ilusi itu. Sesaat kemudian, ekspresinya langsung menjadi serius. Sepertinya dia memang bisa melihat beberapa gambar, tetapi tidak jelas. Sialan, dia Dewa Kuno, dia sebenarnya masih punya teknik seperti itu. Bahkan jika orang biasa berhasil mengumpulkan ke-8 giok, akan sulit untuk mengetahui lokasi mansion jika dia tidak mengetahui rahasianya. Hun Tiandi beruntung, bahkan dengan kekuatannya. Nihiliti, sepertinya aku harus menyulitkanmu. Api pemakan ketiadaan tersenyum dan mengangguk. Kedua matanya tiba-tiba terbenam menjadi warna hitam murni. Api nihiliti pun dia mencoba untuk melihat di manakah letak peta Gua Toshi di dalam tubuh sosok ilusi tersebut, yang akhirnya dia pun melihat sebuah gambaran dalam mata ilusi itu. Itu adalah wilayah yang sangat luas dan asing. Sepintas, orang dapat mengatakan bahwa wilayah ini tidak terletak di dataran tengah. Bayangan menyapu melewati pegunungan di dekat medan asing. Setelah itu, tiba-tiba bergeser ke bawah dan langsung masuk jauh ke bawah tanah. Lautan api menyebar di mana-mana saat lautan magma yang tak berujung muncul. Di mana tempatnya, Hun Tiandi mengerutkan kening kuat-kuat. Dari adegan ini, lautan magma ini seharusnya berada di bawah tanah. Namun, masih tidak mungkin untuk menemukan lokasi yang tepat hanya dengan ini saja.
Bayangan itu terus menjelajah jauh ke dalam lautan magma. Dengan peningkatan kedalamannya, semacam makhluk misterius tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu sejenis kadal seperti makhluk. Ada keganasan di dalam mata makhluk itu. Setelah jenis kadal seperti makhluk ini muncul, sebuah pintu batu kuno mulai muncul jauh di dalam dunia magma. Bagian atas pintu batu itu memiliki 3 kata. Rumah Doudi. Adegan itu tiba-tiba berhenti saat mata Hun Tiandi berhenti di 3 kata kuno yang buram itu. Dia pun perlahan menghembuskan nafas. Kegembiraan dalam hati juga meningkat. Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak terbiasa dengan tempat itu. Sepertinya aku belum pernah ke sana. Nihility Devouring Flame menatap Hun Tian dan bertanya. Saya juga tidak mengenalnya. Hun Tiandi mengerutkan kening. Benua Douqi adalah tempat yang cukup besar. Meskipun adegan ini telah menunjukkan wilayah yang relatif luas, tidak akan mudah untuk mengunci ke lokasi yang tepat dalam waktu singkat. Dia berdoa sesaat sebelum mengucapkan tangannya. 4 orang suci setan bergegas dalam sekejap. Hun Tiandi hanya melirik mereka dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ingatlah bidang yang telah kamu lihat, termasuk aspek unik dari pegunungan. Hun Tiandi memerintahkan para pasukan klan Hun untuk menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mencari setiap tempat yang memungkinkan. Mereka harus mengonfirmasikan ini. Katakan kepada mereka untuk tidak kembali jika mereka gagal. 4 setan suci dengan cepat menjawab dengan hormat dan mulai mengeluarkan instruksi. Saya dapat merasakan Guyuan sedang memantau kami. Jika kami mengirim sekelompok besar pakar, itu pasti akan menarik perhatiannya. Tidak apa-apa. Saya akan memiliki metode sendiri ketika saatnya tiba, jadi jangan khawatir walaupun Guyuan mungkin akan mengetahuinya. Hun Tiandi mengangguk, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan matanya melihat ke arah giok kuno yang berkedip di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan kamu semua, aku tidak percaya. Aku tidak dapat menemukan lokasi dengan secara akurat. Memang Dewa Toshi ini dia telah membuat susah seseorang menjadi Dodi. Kemudian cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang dimana Xiaoyan pun telah keluar dari makam surgawi dan dia pun kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Di gua, Xiaoyan melihat Xiao Zhan, yang sedang bermain dengan Xiao di halaman. Dia tersenyum sedikit ketika mendengar tawa tua dan muda. Mungkin itu karena ada hubungan darah di antara mereka, tetapi setelah periode pengenalan ini, Xiao jelas menjadi sedikit akrab dengan kakek ini. Guru, apakah ada berita tentang klan Hun? Dia memandang Yao Lao di bawah pavilion batu dan bertanya. Yao Lao memegang cangkir teh dan menyesap lembut. Segera, dia mengerutkan kening dan mengangguk. Ayah telah memantau wilayah klan Hun selama periode waktu ini. Namun, tidak ada tanda-tanda sekelompok besar orang yang masuk dan pergi. Hampir tidak ada orang yang meninggalkan klan Hun sendirian. Kami juga telah benar-benar memotong anggota klan Hun yang muncul sendirian. Namun, kami tidak mendapatkan berita yang bermanfaat. Berbicara secara logis, klan Hun seharusnya tidak bertindak dengan cara yang begitu. Seharusnya setelah mendapatkan batu giok tersebut, mereka akan segera mencari lokasi dan segera membuka rumah Dodi itu, tapi mengapa mereka masih begitu tenang dan diam? Apa yang orang-orang ini lakukan? Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Pada saat ini, menjadi cemas tidak akan ada gunanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu klan Hun mengambil tindakan. Kami hanya bisa menunggu sekarang. Yao Lao meletakkan cangkir tehnya dan menghela nafas. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Mereka sekali lagi mendiskusikan tentang beberapa hal sebelum Xiaoyan akhirnya mengangkat kepalanya. Dia melihat 2 sosok yang berjalan ke halaman dan tanpa sadar tersenyum ketika dia berdiri dan menyambut mereka. Kakak laki-laki, saudara kedua, keduanya adalah Xiao Ding dan Xiao Li, yang telah bergegas dari wilayah barat laut beberapa waktu yang lalu. Luka kaki Xiao Ding telah diobati oleh Xiao Yan selama periode waktu ini. Alasan kakinya tidak dapat bergerak saat itu adalah karena racun dari klan Hun. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, tidak akan sulit untuk mengubah kaki untuk Xiao Ding, apalagi mengusir racun. Alasan untuk langkah kaki Xiao Ding yang kaku adalah karena dia tidak merasa terbiasa berjalan dengan kakinya. Xiao Ding Duo tersenyum setelah melihat Xiao Yan berjalan mendekat dengan senyum. Mereka melangkah maju dan menghancurkan tinju mereka ke dada Xiao Yan. Ikatan mendalam antara saudara terungkap di dalam mata mereka. Anak kecil, saat itu aku masih bertanya tentang mengapa kamu sama sekali tidak peduli tentang Yan Alliance.
tampaknya ini karena kamu memiliki aliansi yang lebih menakutkan di Central Plains. Xiao Ding tertawa berkata. Xiao Yan tidak berdaya, dia tidak benar-benar suka mengelola semua ini, dia dipaksa oleh keadaan ketika ia mendirikan Yan Aliansi saat itu. Itu adalah niatnya untuk membuat faksi yang akan mampu melindungi klan Xiao dari bahaya setelah dia pergi. Aliansi Sky Mansion di Central Plains, bagaimanapun, didirikan sepenuhnya karena dia ingin berurusan dengan klan Hun. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya mood untuk mengatur beberapa aliansi. Apakah situasi di Yan Alliance juga baik? Tidak ada yang salah, kan? Xiao Yan tersenyum bertanya. Ya, tempat itu memang dianggap sebagai pedalaman ketika dibandingkan dengan dataran tengah, bahkan klan Hun tidak memperluas cakarnya terlalu jauh ke dalamnya. Aliansi Yan saat ini dapat dianggap sebagai penguasa bagian barat laut benua. Tentu saja, ada juga beberapa rekan lain yang melihat dengan niat jahat. Namun, jika orang-orang itu mengetahui ketua aliansi Yan juga memiliki reputasi yang sangat tinggi di dataran tengah, mungkin mereka akan mati ketakutan. Xiao Yan tersenyum. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Lupakan tentang wilayah barat laut benua itu. Dengan kekuatannya saat ini, hampir tidak ada faksi atau pakar yang ia minati bahkan di dataran tengah. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan tentang perkelahian kecil ini. Oh, itu benar. Xiao Li tiba-tiba teringat sesuatu saat dia tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata, beberapa hari sebelumnya, aku telah menerima kabar dari Xiao Gate. Tampaknya, beberapa ahli yang tidak dikenal telah muncul di Black Corner Region. Orang-orang itu sangat mirip dengan mereka yang berasal dari Hall of Soul, yang telah kami lawan sebelumnya. Xiao Yan terkejut setelah mendengar ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengingat dengan tawa yang pahit. Sepertinya itu adalah gerbang Xiao, yang dia dan Xiao Li telah didirikan di daerah Black Corner saat itu. Xiao Li mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia berkata, dalam hal itu, aku akan mengirim informasi ke Xiao Gate dan Akademi Jianan untuk menyelesaikannya. Akademi Jianan, Xiao Yan tersenyum. Dia akan mengangguk ketika cahaya tiba-tiba terlintas di benaknya. Dunia magma bawah tanah, Xiao Yan tiba-tiba berteriak eksplosif, menyebabkan semua orang di dalam halaman menjadi terkejut. Mereka buru-buru mendekat. Apa itu? Cailin mengerutkan alisnya dan bertanya. Ekspresi Xiao Yan sedikit bersemangat, dia meraih Cailin dan berkata dengan gembira, apakah kamu masih ingat dunia magma bawah tanah di bawah menara penyulingan Ki Langit Jianan Academy? Wajah dingin Cailin segera berubah merah setelah mendengar kata-katanya. Di tempat itulah Xiao Yan, yang sudah gila, memaksakan dirinya, untuk pertama kalinya Dia menatap Cailin, yang sangat malu. Dia terkejut sesaat sebelum sepertinya dia mengingat sesuatu. Setelah itu, dia dengan cepat tertawa malu-malu ke arah langit. Xiao Yan tenang setelah tertawa dengan kering. Cahaya bersinar di matanya. Lokasi dari mansion Dewa Kuno Tusi selalu menjadi misteri. Tempat itu adalah dunia magma bawah tanah dari Akademi Jianan. Di tempat itu, Tusi Ancient God telah menunjukkan reaksi aneh untuk pertama kalinya. Namun, Xiao Yan telah dikejar oleh makhluk aneh di tempat itu sampai dia berlari panik. Tentu saja, dia tidak berani menyelidiki apapun saat dia langsung melarikan diri. Sekarang dia memikirkannya, dunia magma itu memang tampak sedikit aneh. Mungkin untuk mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan mansion Dewa Toshi di tempat itu. Guru tolong siapkan 10 orang doseng dalam aliansi untuk ikut bersamaku dan juga Cailin sekarang kamu juga harus ikut kepadaku kita akan kembali ke akademik. Semua orang terkejut setelah mendengar perintah mendadak Xiao Yan. Akademi Jianan, jika aku menebak dengan benar, tempat itu kemungkinan akan memiliki petunjuk ke mansion Putri Kuno Tusi. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Yao Lao dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Secara kebetulan, kami telah membangun wormhole yang menghubungkan ke wilayah barat laut. Saat itu, aku akan memimpin beberapa orang. Guru, laporkan hal ini kepada Paman Gu, kepala klan Lei Ying dan Yan Jin. Yao Lao mengangguk, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Yan, ini benar-benar akan menjadi masalah besar. Namun, aku juga tidak terlalu yakin tentang hal ini. Oleh karena itu, beritahu Paman Gu agar tidak mengurangi pemantauan. Begitu dia menemukan sekelompok besar ahli klan Hun, kalian semua juga harus bergegas ke wilayah Black Corner. Setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan mengeluarkan instruksi, Xiao Yan sempat mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan sebelum memimpin Cailin dan Sun Er buru-buru pergi.
Yao Lao dengan cepat membalikkan kepalanya dengan cara yang serius dan berjalan menuju ruang pertemuan setelah melihat bagian belakang dari trio pergi. Hun Tiandi duduk di kursi pemimpin di dalam aula besar yang memiliki api hitam yang membara di dalamnya. Dia melihat ke bawah ke arah semua sosok manusia membungkuk di bawah dan bertanya acuh tak acuh, apakah ada berita? Membalas kepala klan, setelah penyelidikan kami selama periode waktu ini, kami telah menemukan 5 area yang mirip dengan tempat yang dijelaskan di peta. Setelah mengamati dengan saksama, kami menemukan ada satu tempat yang memiliki kemiripan terbesar. Seorang pria tua berambut hitam dengan hormat menjawab. Mata Hun Tiandi yang acuh tak acuh akhirnya ceria setelah mendengar ini. Dia tersenyum menatap orang di bawah dan berkata, lanjut. Lokasi itu disebut kawasan sudut hitam. Meskipun saat ini ada banyak faksi yang hadir di tempat itu, medan umumnya benar-benar sama dengan yang ada di peta, orang tua itu menjawab. Black Corner Region sekarang kelompok mana yang dekat dengan tempat tersebut? Klan, Elder Hun Yu tampaknya berada di wilayah itu. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Hall of Soul di luar Central Plains. Seseorang menjawab. Beri dia perintah untuk memimpin semua anggota Hall of Soul di luar untuk bergegas ke Black Corner Region. Dimengerti, orang tua berpakaian hitam di bawah ini segera menjawab dengan sikap hormat dan perlahan mundur. Hun Tiandi mengangkat kepalanya setelah melihat lelaki tua itu menghilang, senyum di sudut mulutnya melebar. Setelah itu berubah menjadi tawa keras yang bergema di dalam aula. Akhirnya aku menemukan kamu, Mansion Dewa Kuno. Daerah luar daerah Black Corner, puluhan tokoh berjubah hitam dengan tenang maju di jalan gunung. Sesaat kemudian, mereka berhenti tepat di luar tepi jalan gunung di mana ada gerbang. Siapa ini? Tempat ini adalah gerbang Gunung Iblis Blade Gate, semua orang yang lewat harus bergegas dan pergi. Lebih dari selusin orang yang menjaga gunung dengan cepat mengangkat pedang hantu mereka di tangan mereka setelah sekelompok orang yang agak aneh ini berhenti di depan gerbang. The Black Corner Region berada di luar tempat ini, kan? Karena kamu sadar itu adalah kawasan Black Corner? Mengapa kamu kesing? Apa kamu tersesat? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki oleh siapapun. Seorang lelaki kuat di gerbang, yang tampaknya pemimpin, mendengus dingin. Sepertinya kami telah datang ke tempat yang tepat. Bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun hidup. Dimengerti, puluhan tokoh di belakang segera menjawab dengan suara yang dalam setelah membuka mulutnya. Berani-beraninya kamu bertindak lancang di depan gerbang pisau iblis aku. Peringatan bambu bersiul itu dipancarkan. Sebelum orang itu bisa menyelesaikan teriakan dinginnya, pada saat berikutnya, tubuhnya benar-benar meledak menjadi sekelompok darah. Pada saat yang sama, gerbang gunung di belakangnya juga diledakkan menjadi debu. Semuanya, selain itu, kirim informasi ke unit lain untuk menyerang. Kuharap hanya orang-orang kita yang akan tetap berada di daerah Black Corner ini setelah hari ini. Pemimpin berjubah hitam berbicara dengan sikap acuh tak acuh setelah meledakkan kepala siluman pedang iblis ini dengan genggaman lengan bajunya. Dimengerti, puluhan tokoh hitam sekali lagi menjawab setelah mendengar kata-katanya. Detik berikutnya, mengerikan dauki meletus dari mereka. Rantai hitam memotong udara dan pembantaian sedang diber. Hari ini adalah hari yang menggembirakan ketika sekelompok siswa baru lainnya akan masuk ke Akademi Jianan dan murid-muridnya yang lebih tua dipromosikan ke Akademi Batin. Oleh karena itu, Akademi mengadakan upacara. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan atmosfer yang menggembirakan. Buka tempat upacara diadakan pada dasarnya dipenuhi orang. Banyak suara kacau berkumpul dan biaya ke awan. Ada beberapa panggung pertempuran besar yang ditempatkan di tengah-tengah tanah terbuka. Pada saat ini, dauki terus meledak dari panggung tempur. Tokoh manusia saling berpotongan, perdebatan mereka tampak luar biasa panas dan intens. Terkadang pemenang berdiri dengan bangga, menarik mata banyak wanita muda. Seluruh akademi saat ini dipenuhi dengan keaktifan yang harus dimiliki oleh remaja. Dua patung batu besar berdiri di tengah-tengah beberapa tahap pertempuran. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sementara yang lain tampak muda dan tampan. Usia lelaki muda itu sepertinya mirip dengan para siswa. Situasi ini telah menarik beberapa keraguan dari pendatang baru akademi. Kakak senior, salah satu dari dua patung itu milik kepala sekolah yang legendaris, tetapi siapa yang memilikinya? Dia tidak muncul Ritua. Beberapa wanita muda,
yang penuh dengan keaktifan mengepung seorang wanita tinggi dan cantik saat mereka bertanya dengan penasaran. Itu adalah orang paling luar biasa dari Akademi Jianan. Apakah kamu tahu tentang Pan Gate dan Xiao Gate? Mereka didirikan oleh senior ini. Alasan kamu berhasil melewati wilayah Black Corner ketika menuju ke sini adalah karena prestise Xiao Gate. Jika di masa lalu, akan ada beberapa siswa baru yang meninggal di Black Corner Region setiap tahun, kami semua telah mengalami keganasan tempat itu. Mata cantik wanita muda berambut tinggi itu mengandung ekspresi aneh ketika mereka melihat patung besar itu dan tertawa. Dia tampaknya sangat perkasa, hihi. Di mana atasannya saat ini? Seorang wanita muda tertawa bertanya. Dia sudah lama meninggalkan Akademi Jianan. Terakhir kali, aku mendengar para tetua mengatakan senior telah menuju ke Central Plains. Itu adalah tempat yang dikatakan dipenuhi para ahli. Oleh karena itu, kamu semua harus melupakan tentang impian kamu bertemu dengannya. Itu juga pemikiran kakak senior kan? Su Qian di panggung yang menjulang melihat ke atmosfer yang hidup di tanah terbuka. Wajah manusianya memiliki senyum kecil di atasnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat dua patung di tanah terbuka. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Sudah berpuluh-puluh tahun sejak dia bertemu dengan pemuda ini. Aku ingin tahu bagaimana Xiao Yan itu sekarang. Mengingat bakat dan kemampuannya, kemungkinan pencapaiannya akan sangat hebat. Su Qian bergumam pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Akademi Jianan telah merekrut banyak individu yang luar biasa. Namun, mereka semua sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pemuda dari masa itu. Elder pertama Su Qian, suatu suara tiba-tiba ditularkan dari belakang sementara Su Qian berbicara. Dia berbalik dan tanpa sadar tersenyum. Xiao Yu, Hu Jia, dan Wu Hao, mereka bertiga sudah dianggap sebagai kekuatan tulang punggung dari Akademi Jianan saat ini. Xiao Yu telah maju ke kelas Douzong 2 tahun lalu, sementara Hu Jia telah mencapai puncak kelas Douzong. Hanya masalah waktu sebelum mereka masuk ke kelas Douzun. Apakah kamu memikirkan orang itu lagi? Sudah bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apakah dia berhasil menangkap Sun Er. Hu Jia duduk di samping Su Qian dengan sangat megah. Dia melirik patung Xiao Yan, meringkuk mulutnya dan berkata, kamu dapat yakin prestasinya pasti pada tingkat yang bahkan tidak dapat kami bandingkan. Wu Hao mengungkapkan senyum. Sepertinya dia mengingat kembali saat itu ketika mereka berempat telah membentuk kelompok untuk merebut energi api. Blah, aku akan dapat mencapai kelas Douzun tahun ini, Hu Jia berkata. Dia sudah berani bertarung melawan kelas Douzun 10 tahun lalu. Xiao Yu di samping tersenyum manis. Matanya yang cantik melihat ke arah patung itu, ada emosi rumit yang mengalir di matanya. Kamu berdua hanya bisa berbicara untuknya, bukannya dia bisa mendengar apa yang kamu katakan. Hu Jia berbicara agak pahit setelah mendengar ini. Kamu sudah tumbuh besar tapi kamu masih bertingkah seperti yang kamu lakukan saat itu. Su Qian tersenyum. Dia melihat instruktur dan sesepuh secara bertahap mengisi kursi di sekitarnya sebelum perlahan berdiri. Tanah terbuka yang awalnya noisy dengan cepat menjadi lebih tenang saat dia berdiri. Setiap, Su Qian, yang telah berdiri, melihat ke banyak wajah muda dan lembut, dia tanpa sadar tersenyum hangat. Namun, dia akan berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Matanya melompati lautan manusia dan menatap cakrawala. Ada suara angin kencang yang keluar dari tempat itu. Aura pembunuh berdarah disertai suara ini. Unit penegakan hukum. Semua elder, waspada. Wu Hao segera berdiri. Tubuhnya perlahan naik ke langit dan berbicara dengan suara yang dalam. Suara angin ribut muncul dari kursi dan akademi setelah suaranya terdengar. Banyak tokoh dengan cepat muncul di sekitar tanah terbuka. Mata mereka waspada saat mereka memandang langit. Adegan yang tiba-tiba ini juga sangat mengejutkan para siswa ini. Namun, mereka tidak berubah menjadi kegemparan setelah ditenangkan oleh banyak instruktur. Suara angin yang kencang menjadi semakin keras saat semua orang menjadi waspada. Sesaat kemudian, sekelompok besar bayangan hitam muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di langit di atas tempat ini. Hari ini adalah perayaan yang menggembirakan dari Akademi Jianan kami dan itu tidak nyaman bagi kami untuk menerima orang luar. Kuharap kalian semua bisa memaafkan kami. Su Qian melihat sosok-sosok hitam itu di langit dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan aroma berdarah dari orang-orang ini. Hatinya segera tenggelam. Pemimpin tanpa sadar tersenyum sedikit setelah mendengar kata-kata Su Qian. Dia perlahan menarik membuka jubah dan mengungkapkan wajah yang keriput.
Dia melirik Su Qian, suaranya mengandung jejak riak saat dia berkata, "Bawa semua orang dan tinggalkan wilayah Black Corner dalam 2 jam. Apa ini cukup?" Teman, seseorang seharusnya tidak bercanda dengan cara seperti itu. Ekspresi setiap orang telah berubah pada saat ini ketika Su Qian membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam, jika bukan karena dia tidak bisa dengan jelas mendeteksi kekuatan orang ini. "Jika tidak mencukupi, yang bisa aku lakukan hanya membunuh kalian semua. Meskipun kamu terdiri dari anak-anak, kami tidak punya pilihan." Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara acuh tak acuh. Ada kemarahan melompat di mata semua orang setelah mendengar kata-katanya. Elder Hun Yu, patung itu, sepertinya bocah nakal itu Xiao Yan, seseorang di samping pria tua berjubah hitam di langit tiba-tiba menunjuk ke arah patung di bawah dan berkata, "Xiao Yan yang telah menghancurkan Hall of Soul milikku." Ekspresi lelaki tua, yang dipanggil Hun Yu, segera menjadi suram. Dia memusatkan perhatian pada patung dan segera tertawa aneh. "Awalnya, aku berencana untuk mempertahankan beberapa kebaikan. Namun, tak disangka patung orang itu ada di sini. Karena ini kasusnya, sepertinya aku harus mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah." Dengarkan, putar tempat ini menjadi pertumpahan darah. Jangan izinkan siapapun dari mereka tetap tinggal. Aura pembunuh mengerikan dengan cepat naik dan menyebar di langit. 所有学员快后退，不要被寒气沾染！